pada praktek belum nih? Sudah ada yang beberapa itu sudah mengirimkan foto mata ya. Nanti kita analisa setiap pertemuan, kalau ada waktu kita coba analisa 1 orang atau sampai 2 orang. Biar untuk latihan belajar. Oke, kita mulai lanjutan yang kemarin. Ini ya, jadi kalau belum punya kamera, nanti bisa pakai HP dulu. Saya lihat itu yang ngirim pakai kamera HP itu memang nggak sebagus kamera, tapi masih bisa dibaca. Jadi nanti kita coba analisa pakai contoh daripada foto-foto yang dikirim dari HP ya. Kita review sebentar ya dari materi yang kemarin. Kan ini pengenalan tentang iridologi, manfaat belajar iridologi itu apa, kemudian sejarahnya. Nah, ini cara foto matanya ya. Sudah saya kirimkan juga di grup cara foto matanya. Jadi dikirimkannya itu kalau foto mata itu dua-duanya ya, kadang ada yang ngirim tuh hanya mata kanan atau mata kiri saja. Karena itu nanti mempengaruhi, kalau kanan kan hanya membaca organ yang sebelah kanan. Kalau kiri kan dia hanya membaca sebelah kiri. Jadi kalau dianalisa itu puzzle-nya kurang lengkap. Jadi kalau foto itu keseluruhan kalau bisa. Jadi irisnya 2, skliranya 8. Jadi biar dibaca itu lebih enak karena kan semuanya diperlukan ya datanya itu. Ini udah. Jadi ini chartnya, chart iridologi. Sudah dibagikan juga di grup ya. Oke, ini yang kemarin pupil untuk mengamati adanya gangguan pada tulang. Kemudian kita kemarin belajar dari tulangnya, dari pupil, kemudian dari irisnya. Kita awali dari zona lambung, ada overacid, ada underacid. Kalau overacid tandanya kolaretnya terlihat, kalau underacid itu kolaretnya itu hampir nggak kelihatannya semua ya, rata. Kemudian kemarin kita belajar setelah lambung kita belajar kolon, jadi diawali dari zona pencernaan dulu ya tandanya. Ada ukuran normal kolaretnya, ada yang restricted, kemudian ada yang tandanya halonet, sudah dibedakan. Sekarang kita masuk ke fisiologi tanda iris. Jadi sebenarnya di iris itu apa sih yang diamati? Yang diamati itu adalah, nah kita coba. Yang diamati itu adalah lubang-lubang di sini. Yang kita baca chartnya tadi ya, itu untuk melihat lah ini. Jadi ketika ada bukaan serat atau lubang-lubang itu, kita baca, sesuaikan lubangnya ada di mana, sesuaikan dengan chartnya. Kalau L itu kiri, kalau R itu kan right, itu kanan. Jadi ini. Nah ini ya, jadi kita bacanya itu letak di sini, bukaan seratnya itu menunjukkan potensi kelemahan organnya. Jadi ini bisa dilihat semakin dia dalam dan semakin tidak terlihat ya dasarnya, artinya kelemahan organnya semakin kuat dibandingkan yang hanya dia masih kelihatan dasarnya seperti ini. Ini kan masih kelihatan dasarnya, dibandingkan dengan yang ini itu lebih berat yang ini, sampai nggak kelihatan dasarnya. Itu artinya potensi kelemahan organnya lebih besar dibandingkan yang permukaannya itu nampak. Jadi bayangan gelap terang itu yang dalam sampai nggak kelihatan dasarnya itu menunjukkan kemampuan organ tubuh untuk bereaksi terhadap toksin dan penyakit. Artinya ketika tandanya itu gelap nggak kelihatan, itu maka kemampuan tubuh untuk menyembuhkan atau kemampuan tubuh untuk memperbaiki organnya itu lebih rendah dibandingkan ketika dia dalam bentuk yang rapat. Makanya ketika ada tanda yang dalam itu, maka penyembuhannya mungkin lebih lama dibanding dengan yang tanda di iris matanya itu lebih datar sini. Jadi ini lebih berat penanganannya. Oke, itu cara membedakan dari bayangan dari terang ke gelap. Jadi semakin kecil gelap itu artinya semakin lebih berbahaya dibandingkan meskipun kayak gini ya, ini kan besar.
bentuknya besar, tapi dia datar. Dan besar itu lebih tidak berbahaya, lebih aman dibandingkan yang bentuknya kayak gini, yang lebih dalam contohnya. Nah, kemudian kita lihat kepadatan serat iris. Nah, ini contoh yang seratnya rapat. Seratnya rapat itu menunjukkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit atau untuk kembali bangkit dengan cepat dari sakit. Jadi recovery-nya itu lebih cepat dibandingkan yang dia berlubang-lubang. Lubang-lubang kayak gini, dia lebih cepat yang seratnya rapat. Artinya kemampuan organ tubuhnya untuk membersihkan toksin, meregenerasi itu lebih bagus dibanding yang banyak lubangnya. Makanya ketika kita mengamati foto mata klien yang dia ini bentuknya rapat dengan bentuknya yang berlubang-lubang ini, maka yang biasanya menunjukkan keluhan semacam ini itu biasanya yang bentuknya gini, yang banyak lubang-lubangnya dibandingkan yang rapat. Soalnya ini menunjukkan namanya konstitusi, artinya ketahanan tubuhnya. Yang konstitusi kuat, yang rapat, itu orangnya lebih bugar, tidak mengeluh sakit. Sedangkan yang konstitusi lemah, itu biasanya dia mudah merasakan keluhan atau alarmnya itu cepat berbunyi. Nah, kalau ini, misalnya di iris yang tanda konstitusi kuat, di skleranya itu sudah merah-merah, tapi bisa jadi pemilik mata ini belum merasakan keluhan. Karena keluhannya itu belum muncul, belum kerasa. Sebenarnya sudah ada proses bermasalah di organ tubuhnya, tapi karena dia punya termasuk dalam konstitusi kuat, maka dia tidak mudah merasakan keluhan sakit. Ini yang sebenarnya diwaspadai. Karena apa? Karena ketika ditanyakan nggak merasakan sakit, tahu-tahu tiba-tiba dia jadi diabetes atau kena serangan jantung. Tapi selama ini nggak mengeluhkan sakit. Jadi kalau ditanyakan, Bapak punya keluhan ini, punya keluhan ini, enggak, saya nggak ngerasa. Nah, karena dia masuk tipe yang kuat. Jadi kalau kita melihat foto klien, kita lihat dulu dia termasuk yang kuat apa yang lemah. Kalau yang kuat ya kita kita katakan bahwa memang ketahanan tubuhnya kuat, sehingga ketika belum sakitnya itu parah itu belum kerasa. Kalau yang dia bentuknya rapat ini dibandingkan yang bentuknya kayak gini, yang konstitusi lemah, dia mungkin ada keluhan sedikit langsung kerasa, ada masalah sedikit di organ tubuhnya dia mudah merasakan sakit. Dan ini lebih mudah untuk kelelahan ya, yang bentuknya banyak lubangnya ini dibandingkan yang rapat kayak gini. Dia cenderungnya lebih, ketahanan tubuhnya lebih kuat. Kalau kayak gini biasanya dia mudah cepat lelah, energinya itu cepat habis. Jadi kalau tipe yang banyak lubangnya ini suruh kerja misalnya kayak tidur ya, kerja terus itu lama-lama dia sakitnya bisa jadi sakitnya sudah bermasalah parah karena dia ketahanan tubuhnya lemah. Jadi kayak gini dia nggak bisa dipaksa kerja terus-menerus. Dia ketika sudah lelah, dia harus istirahat, refreshing, gitu ya. Jadi ini dari tanda konstitusi kuat dan lemah. Jadi lihat dulu sebelum menyampaikan keluhan ini. Karena kalau konstitusi kuat, dia nggak merasakan keluhan. Jadi ketika dikatakan ya masa saya nggak merasakan keluhan kok dibilangnya sakit ini gitu. Dan ini akan menyangkal, saya nggak apa-apa gitu. Dibandingkan yang banyak lubangnya. Kemudian dari seratnya dari lubangnya, kita lihat juga warna daripada irisnya. Memang orang Indonesia warnanya coklat ya, tapi karena faktor toksin, faktor dari makanan, dia berubah daripada warnanya. Jadi warna pada iris itu bisa berubah, tapi bentuknya itu yang nggak berubah. Jadi bentuknya kayak gini, misalnya gini, ya itu nggak berubah. Nggak berubah, meskipun dia sudah sembuh daripada sakitnya, tapi bentuknya nggak berubah, karena ini kan cetakannya ya. Jadi kalau melihat dia sembuh secara organnya apa enggak, dilihatnya dari sklera matanya. Kalau dari irisnya, ya bentuknya seperti itu terus, karena nggak berubah kalau bentuknya. Tapi kalau warnanya dia bisa berubah. Yang pertama ini kalau warnanya coklat kehitaman ya, jadi ini bukan karena senternya yang nggak terang, tapi memang irisnya warnanya gelap itu, coklat kehitaman. Ini menunjukkan artinya ada kelemahan di liver. Terlalu banyak toksinnya sehingga merubah daripada warna irisnya. Kemudian yang kedua warna oranye. Warna oranye ini biasanya karena konsumsi daripada
gula atau karbohidrat olahannya berlebih, sehingga yang awalnya coklat itu tertutup warna oranye, itu karena kelemahan pankreasnya. Nah ini kelamaan bisa menyebabkan diabetes. Dari irisnya oranye, nanti tinggal dilihat seleranya bagaimana. Kemudian kalau warnanya kuning, itu menunjukkan kelemahan pada organ ginjal, bisa terkena asam urat ya. Bisa tandanya bisa pemilik mata itu bisa kena asam urat, rentan kena asam urat kalau warnanya kuning. Jadi kalau warnanya gelap itu kelemahan di hati. Kemudian kalau warnanya oranye itu kelebihan gula. Bukan diabetes ya, maksudnya ini belum diabetes, tapi artinya pankreasnya hanya kewalahan mengolah daripada gula, asupan gulanya berlebih gitu. Tapi belum tentu diabetes. Jangka panjang bisa diabetes, tapi ketika saat itu belum tentu diabetes. Hanya organnya sudah mulai melemah. Kemudian yang warna kuning ini dia ginjal kelemahannya. Yang tadi ya warnanya coklat kehitaman, kelemahan di hati. Foto iris 3 adalah foto mata anak kecil yang divonis ginjal bocor dan harus konsumsi obat terus-menerus. Jadi keracunannya sudah banyak ya karena ginjalnya bocor, konsumsi obat. Karena konsumsi obat terus-menerus kemungkinan bisa menyebabkan lemahnya di liver atau hati, sehingga warna irisnya bisa berubah menjadi coklat hitam. Itu karena dia bermasalah di livernya. Liver kan tempat untuk menyaring racun ya. Nah kita masuk ke SORA. Jadi ada dua tanda ya. Yang pertama itu kita melihat daripada bukaan seratnya, kayak lubang-lubangnya itu. Yang kedua kita amati dari SORA. SORA itu kayak ada warna, terus dia menempel sini. Nah kayak kecil. Kan warnanya coklat ya. Kalau coklat ya berarti dia terkait dengan hati. Kalau SORA-nya warna oranye ya dia terkait dengan pankreas. Kalau kuning ya ginjal. SORA atau hiperpigmentasi. Pada umumnya tanda flek yang muncul disebabkan oleh terlalu banyak tumpukan toksin akibat dari bahan kimia, obat-obatan, pengawet, pewarna, dan bahan kimia lainnya yang dikonsumsi baik sengaja atau tidak sengaja. Jadi itu bisa karena faktor tumpukan obat. Nah, ini bisa jadi bukan warisan ya, bisa jadi dia ketika masih kecil itu bisa muncul. Artinya ini bukan tidak hanya tanda genetik, bisa jadi dia dapatan ketika waktu kecil. Jadi makanan-makanan yang banyak toksinnya yang bermasalah, yang kurang bergizi sehingga dia muncul gini. Jadi bisa dari dapatan dari lingkungan. Kalau yang lakuna itu kan dia dari genetiknya ya, yang bukaan seratnya. Nah kita lihat tanda pada iris mata. Oke, yang pertama krip atau cacat itu lubang kecil hitam. Tanda ini sangat penting sebagai petunjuk potensi kelemahan organ. Seperti ini ya. Kelihatan. Jadi kecil kayak gini ya. Kalau lakuna itu kan yang lebih besar. Nah kalau krip itu yang kecil-kecil gini lubang. Nah ini lebih berbahaya dibandingkan dengan yang bentuknya lakuna. Karena dia kecil tapi dalam. Itu artinya dia lebih berbahaya dibanding yang ukurannya besar seperti lakuna. Dia lebih perlu diperhatikan lebih, jadi harus jadi perhatian dibandingin dengan yang lakuna. Lakuna berbentuk seperti lubang-lubang, semakin dalam dan gelap lubangnya, artinya kelemahan organnya semakin parah ya. Ada banyak jenisnya lakuna itu, ada lakuna sepatu, lakuna daun, lakuna anak tangga, asparagus, lakuna ganda, raksasa, dan lain-lain. Ya, terutama tanda lakuna atau krip yang menempel pada daerah kolaret. Biasanya itu organ-organ kelenjar ya, yang menempel di kolaret ini. Nanti tinggal dilihat di chartnya ya, chartnya kan sudah dibagikan. Misalnya ini, oh ini ada lakuna di zona adrenal. Dia artinya ada kelemahan di zona adrenal. Adrenal itu menunjukkan apa? Adrenal itu menunjukkan dia udah kelelahan ya, kelelahan kronis kalau adrenal itu. Di jam 6 tandanya. Artinya dia ada potensi kelemahan di adrenal. Jadi gejalanya dia bisa mudah mengalami kelelahan. Nah ini apakah sudah muncul atau belum? Nanti lihat di sklera. Jadi kita iris itu kayak memprediksi. Ini kira-kira pemilik mata itu kemungkinannya ke depan itu yang bermasalah apa-apa aja prediksi ya. Dan nanti apakah itu sudah prediksinya itu sudah jadi apa belum? Itu lihatnya di skleranya.
Tapi kemungkinannya itu lihatnya di iris. Oh, ini kemungkinannya ini orangnya gampang kelelahan. Jadi ketika dia ditekan dalam tekanan kerja terus itu nggak kuat gitu. Tapi nanti lihatnya di sklera. Jadi kita dari iris itu kita bisa memprediksi kemungkinannya seperti ini, kelemahan organnya seperti ini. Terus kemudian kita tambah datanya dengan sklera. Jadi iris dan sklera ya. Kemudian radis solaris. Radis solaris itu seperti apa ya? Kayak jari-jari gitu ya. Ini panjang-panjang. Kalau tadi kan lacuna itu ini ya lubang. Kemudian kalau grip itu kan kecil. Kalau radis solaris itu jadi panjang-panjang kayak jari-jari. Oke. Nah, pancaran garis yang keluar dari daerah kolaret atau dari daerah pupil. Jadi bisa keluarnya dari ini kan kolaret ya, bisa bedain kolaretnya di kuning. Nah ini ya. Nah ini kan kolaretnya. Nah, dia bisa keluar dari kolaretnya, atau dia bisa dari pupilnya sini. Atau bisa dari kolaretnya ke sini. Bisa dari kolaret keluarnya, bisa dari pupilnya juga. Itu namanya radis solaris. Ini umumnya dari usus besar atau usus halus. Usus besar, usus halus kan dia letaknya di zona kolaret ya, makanya bisa muncul dari zona kolaret yang pengaruh organ yang dilaluinya. Misal radis solaris di kepala. Nah, organ kepala itu kan letaknya di atas. Ini kepala. Jadi kalau chartnya itu kita baca itu sesuai dengan anatomi tubuh. Ini zona atas, jadi zona kepala. Ada telinga, ada hidung, otak, ini ya, zona atas. Zona tengah ini zonanya organ tengah paru, ada jantung, ada tiroid, ada tenggorokan. Kalau bawah ya organ bawah, ada ginjal, ada organ reproduksi, ada rahim, ada prostat, gitu ya. Jadi itu seperti anatomi tubuh. Di bagian atas ya zona atas, bagian tengah ya zona tengah, bagian bawah ya organ-organ yang di bawah ya. Tinggal nanti cocokkan. Oke. Misalnya radis solaris ini kan banyak radis solaris di zona atas, artinya ada kelemahan di zona kepala. Nah, bisa jadi pemilik matanya ini mengalami bisa sering pusing, sakit kepala, migrain, sinus, tapi sumbernya dari toksin di usus. Sumbernya dari toksin di ususnya. Maka kita perbaiki dari ususnya, makanya dilakukan colon cleansing ya, seperti materi yang kemarin malam itu. Jadi sakit kepala kok yang diobati ususnya. Nah ini karena sesuai dengan catnya, itu bisa jadi masalahnya di ususnya yang kotor sehingga menyebabkan gangguan sakit kepala. Jika diobati di organ kepalanya bisa jadi dia udah kambuh atau nggak kunjung sembuh karena sebabnya adalah di daerah kolonnya yang kotor. Oke, ini tanda pada iris mata tadi ya. Radis solaris, sudah grip. Ini contoh bentuk-bentuk lacuna. Misalnya ini lacuna ganda. Coba gini ya. Kemudian lacuna raksasa, biasanya ini menunjukkan kelemahan di pankreasnya. Biasanya orangnya suka makan karbo gitu. Kemudian asparagus. Ada lacuna daun. Lacuna daun itu biasanya untuk yang masalah di kelenjar, midword, tanda potensi tumor. Kemudian anak tangga ini juga ya ada potensi nanti terbentuk benjolan, lacuna sepatu. Jadi gini ya bentuknya. Nah, lacuna sepatu ini menunjukkan gangguan ginjal. Misalnya lacuna sepatu, ini kepencet. Nah, lacuna sepatunya ini letaknya di zona kepala, padahal kan ini menunjukkan ginjal. Artinya sakit kepalanya bisa disebabkan oleh ginjal. Jadi tidak harus kalau lacuna sepatu itu letaknya tidak harus di zona ginjal, tapi dimanapun dia letaknya itu berarti pengaruh daripada ginjal masalahnya. Misalnya di zona jantung, artinya jantungnya bermasalah karena ada faktor daripada masalah di ginjal. Contohnya ya. Kemudian ini contoh yang lain. Nah ini stress ring atau cincin stres. Ngelihatnya mudah ya. Jadi ngelihatnya ini
kayak lingkaran-lingkaran ya di tepi iris. Nih, yang ini ya. Nah ini kecemasan ya, gangguan kecemasan, ring stres. Menunjukkan seorang yang mengalami ketegangan atau tekanan saraf sehingga akan mempengaruhi otot, pembuluh darah, lambung, jantung, dan organ lainnya. Karakternya mudah kepikiran dan cemas. Mereka merasa buruk jika suatu hari gagal atau terbuang. Menjadi sibuk lebih penting daripada menyelesaikan sesuatu. Jadi ketika ada tanda ring stres ini, dia kan orangnya cemas. Jadi kalau dia diam itu malah dia semakin cemas. Jadi pengennya melakukan apa kerja lah, intinya bukan masalah kerja hasil dari kerjanya, tapi yang penting dia bergerak. Karena dia cemas, ketika diam dia jadi tambah cemas. Mereka menjadi sibuk lebih penting daripada menyelesaikan sesuatu. Jadi dia banyak melakukan aktivitas gini dibanding dia diam. Padahal bukan masalah hasilnya, tapi dia ketika dia diam dia merasa jadi orang yang gagal atau terbuang gitu. Ini contoh foto mata seorang wanita yang sering kejang dan mengurung diri. Sebelumnya wanita tersebut hidup normal dan lulus kuliah dengan nilai bagus. Ternyata ada tanda ring stres ini. Artinya sebenarnya bukan berarti ketika ada ring stresnya terus dia kecenderungannya bisa gangguan jiwa, enggak. Tapi dia ada potensi lebih besar. Makanya ketika seseorang dengan tanda ring stres, kemudian lingkungannya tidak mendukung, tidak mengetahui karakternya, sehingga dia ditekan, mungkin ditekan orang tuanya, tekanan pekerjaan, itu lebih menyebabkan dia lebih mudah stres, artinya lebih mudah sering kerja mengurung diri karena karakternya ini. Tapi bukan berarti sejak lahir gangguan jiwa, tapi dia rentan. Makanya tanda iris itu kan genetik ya, dan sifatnya potensi. Jadi dia ketika ada tanda ini maka harus lebih hati-hati, jangan terlalu memberikan tekanan atau menghina atau mengkritiknya. Dia kan rentan itu ya, semakin banyak ya dia semakin rentan dengan stres. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau yang dia banyak ring stresnya. Nah, kemudian ini skaflim ya atau lingkar ketumbe. Banyak kecil-kecil ini, nah di tepi daripada iris. Nah, tepi iris itu kan dia menunjukkan kulit, kemudian getah bening, itu dilihat di chartnya itu. Tepi itu kan menunjukkan organ tubuh yang luar, kulit. Nah, makanya ketika banyak lubang-lubangnya ini, itu menunjukkan adanya endapan toksin yang terkumpul karena kulit tidak mampu membuangnya. Nah, efeknya apa? Dia biasanya mengalami gangguan kulit, bisa jerawat, eksim, psoriasis, atau alergi. Lingkar ketumbe. Nah, ini kolesterol ring ya, ini juga banyak ditemui. Cincin putih kekuningan, nah ini akibat dari lemak jenuh. Biasanya suka konsumsi gorengan, minyak yang dipanaskan, minyak rusak ya maksudnya, yang dipanaskan terus-menerus. Nah, tandanya ini menunjukkan sirkulasi yang buruk pada tubuh. Jika di zona atas, sirkulasi yang buruk pada kepala, biasanya bisa mudah pusing atau orangnya mudah lupa gitu. Kalau di zona bawah, jadi kaki ya kan mudah kesemutan, kram gitu. Kalau di zona tengah ya berarti nanti mempengaruhi daerah zona jantung, daerah dada, mungkin nyeri atau sesak gitu. Namanya kolesterol ring. Ini mudah dilihat ini. Di tepi putih ini ya. Semakin tebal ya berarti semakin banyak plaknya yang bermasalah. Dan ini bukan bawaan ya. Meskipun diiris tapi ini bukan bawaan. Tapi ini dapatan. Artinya karena faktor daripada pola hidupnya sehingga menyebabkan tumpukan daripada kolesterol ring. Nah, ini untuk materi dasarnya ya cukup ya. Kita masuk ke bagaimana cara menganalisa mata, studi kasus analisa mata. Jadi kalau foto mata kita kan tadi cocokkan dengan chartnya ya. Misalnya ini, lihat ya. Oke, yang pertama warnanya putih, ya ini artinya ring kolesterol. Kemudian nah kita lihat dulu ini termasuk ya warnanya apa irisnya? Warna irisnya ini oranye. Oranye itu artinya apa? Oranye tadi dia kelebihan daripada gula, karbohidrat olahan.
Pizza, roti, kue, tepung, dan sebagainya. Kemudian kita lihat, oh lakunanya ini di mana letaknya. Oh ini di jantung dan paru-paru. Ini ada kelemahan. Kemudian letaknya di jam 6. Kan ada jam 1, ini jam 12, jam 3, 6, jam 9 itu ya. Tinggal sesuaikan di chartnya. Jadi ngelihat chartnya. Oke, kita hapus dulu. Misalnya di zona jam 6, di zona adrenal. Berarti dia ada kelemahan di zona adrenal. Disesuaikan, ini di zona pankreas. Ternyata lemah di pankreas. Soranya ini di jam berapa dia lah. Ini tinggal dicari di chart. Disesuaikan dengan chartnya ya. Kalau nggak hafal semua, yaitu dihafalkan yang mudah aja 12. Zona kepala hipotalamus, kemudian jam 6 zona adrenal. Yang tengah sini jantung, ini mata kanannya. Ini mata, sebentar. Ini mata, ini zona jantung. Ini mata kiri dan mata kanan ini kebalik. Ini kan lebih dekat ya, mata kiri. Ini mata kanan. Ini lebih dekat, oke. Jadi jantung paru. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan chartnya. Letak lubang-lubangnya ini di mana? Oh, artinya dia punya kelemahan di situ. Kelemahan disesuaikan dengan organ chartnya. Sama kayak gini. Nah, ini kolesterol. Artinya ketika dia letaknya di atas, berarti dia ada gangguan sirkulasi di daerah kepala. Kemudian ini hipotalamus, di zona kepala ya. Dia bertemu dengan adrenal, artinya segaris ya. Nah, ketika ini artinya ada ketidakseimbangan dalam dirinya. Biasanya kalau dari guru saya itu cirinya kalau dia nyetir atau naik kendaraan itu lama-lama dia miring sendiri tanpa dia sadari. Dia mikirnya lurus tapi kok miring-miring sendiri karena dia ada gangguan di keseimbangan di hipotalamus dan adrenalnya. Makanya kalau nyetir sendiri itu kalau ada yang tandanya gini lebih baik didampingi, terutama ketika dia mungkin baru banyak pikiran, baru lelah, itu bisa masalah. Kalau nyetir bisa miring sendiri, nah, nanti tahu-tahu bisa jatuh sawah atau gitu. Ini jantung, kemudian ini suaranya, nanti tinggal disesuaikan dengan chart. Kalau belum hafal nggak apa-apa, tinggal dilihat di chartnya aja. Kan chart ada banyak banget ya organnya itu yang dilihat itu. Nah, tinggal sesuaikan. Sebenarnya kalau mau lebih detail itu pakai pakai busur ya, pakai busur. Jadi kalau tepatnya ini di derajat yang ke-0 ini tandanya apa? Oh ini di 170 derajat ini kelemahan organ apa? Ini kelemahan organ apa? Gitu bisa dilihat di chartnya. Apalagi kita kalau sudah dibikin busur ya. Bentar saya kirimkan ya. Chartnya yang udah dikasih busur. Saya kirimkan di grup dulu. Saya kirim di grup itu sudah saya kasih busur. Bagaimana cara memberi busurnya? Ini kalau mau lebih detail ya. Tapi kalau mau dilihat sekilas ya nggak apa-apa, dilihat aja langsung pakai cat ya, pakai catnya. Nah, caranya gini. Nah, saya keluarkan dulu. Saya kasih contoh cara memberi busurnya ya. Oke, ini saya buka. Saya kasih di YouTube ya. Tapi ini pakai laptop ya kalau mau memberi busur itu pakai laptop. Kalau pakai HP ya kira-kira aja. Oh ini kira-kira jam 3, oh kira-kira jam 6. Sama disesuaikan dengan cat yang dilihat catnya sambil dilihat catnya ya. Nah ini cara memberi busur pada iris mata. Nah.
Ini kalau mau ngasih busur biar bentar besar. Jadi pakainya pen 3G ya, untuk memberi busur. Nah, kita kasih contoh foto mata ini, kita masukkan lewat insert. Nah, kemudian kita pilih insert lagi, kita kasih klik busurnya. Nah, ini tinggal dipasangkan, tinggal disesuaikan. Klik kontrol, kemudian disesuaikan panahnya, dikecil-kecilkan. Nah, udah jadi, tinggal disesuaikan dengan busurnya, dengan catnya yang saya kasih busur. Oh, ini lubangnya di sini, itu menunjukkan organ apa yang lemah, di sini menunjukkan organ apa yang lemah, gitu ya. Itu caranya. Ini udah kayaknya. Ya, itu ya caranya. Tinggal disimpan. Kalau mau disimpan, nah itu. Ini dirapikan aja. Setelah dirapikan, bisa disimpan dalam bentuk gambar. Save as, pilih image, nah tinggal disimpan. Itu kalau mau detailan ini pakainya komputer ya. Kalau yang aplikasi sebenarnya ada pakai aplikasi Android. Tapi saya nggak tahu, itu ada yang pernah nyoba itu pakai aplikasi Android bisa. Tapi yang jenisnya apa kurang tahu saya. Belum pernah nyoba kalau yang Android. Kalau dari laptop dipakai itu. Pakai pen 3G, gampang ini. Jadi biar lebih tepat. Oh, ini derajatnya berapa. Tapi kalau nggak pakai laptop ya nggak apa-apa, dikira-kira aja, disesuaikan dengan. Jadi misal dari tanda kelemahannya diiris, misal di jam 6, oh daerah 6 atau jam 5 lah, mungkin daerah ginjal. Kita lihat dulu skleranya apakah memang ada tanda di ginjal. Setelah kita lihat skleranya, kemudian kalau kita ragu, tanyakan juga keluhannya. Oh, apakah memang ada keluhan, misal daerah pinggangnya pegal, panas, kencingnya itu lancar, pas sendi-sendinya sakit gitu. Jadi kita lapis-lapis hasilnya ketika iris, kemudian kita perkuat dengan data di sklera. Kemudian data di sklera kita perkuat dengan hasil wawancara. Jadi biar lebih akurat datanya. Ini seperti ini ya. Nah, ini termasuk tanda over acid karena kloratnya muncul. Kemudian semakin banyak lubangnya, dia semakin lemah konstitusinya. Tapi kalau masih agak rapat, ini ya nggak terlalu lemah dibanding yang tadi ya. Ini. Nah, ini contohnya. Oke. Ya, ini saya ambil dari bukunya ini ya. Teknik iris analisis sama iridologi textbook. Sumber referensinya. Kalau matanya dari contoh pasien-pasien yang berkunjung ke RSUD 24. Itu oke, mungkin untuk malam ini penjelasannya saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan ya kita diskusi aja. Oke, gitu ya. Kita lihat dulu chatnya. Assalamualaikum Mbak Fitri, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak? Ini Mbak Fitri, ini kan tentang masalah iridologi. Ini saya tanyakan ini tentang masalah ini Mbak, kan kalau nggak salah kan Pak Profesor Arman Subiaya bikin buku itu Mbak tentang masalah iridologi. Kira-kira bisa dapatkannya di mana Mbak ya buku itu Mbak? Oh, bukunya itu bisa langsung ke Pak Arman. Saya juga punya buku-bukunya Pak Arman itu. Itu langsung ke RSA 24 ada nggak? Ada Mbak? Gimana Pak? Di RSA 24 yang Mbak punya itu, ada bukunya itu. Yang buku tentang masalah iridologi. Nanti hubungi admin aja. Oh iya ya Mbak, siap Mbak. Nanti hubungi admin aja, nanti kalau butuh buku itu bisa silakan hubungi admin aja. Ya kan kalau cat ideologi kan kurang begitu. Ya iya memang bisa sih. Cuma kan kalau kita pengen yang tahu lebih dalam lagi itu Mbak ya bisa lihat bukunya gitu Mbak ya, dari Pak Arman. Iya betul Pak. Jadi tinggal tambah cat di dinding. Harganya berapa itu bukunya? Gimana Pak?
harganya? Iya. Bukunya sekitar 400 sampai 500, tergantung apa namanya. Kan ada babnya banyak, ada iridologi, ada sklerologi, ada pupil, ada jantung, kanker, macam-macam, Mbak. Itu satu aja ya? Atau dua-duanya? Ada ya, kalau dari dasar aja, dari iridologi atau sklerologi dulu kan dasarnya. Kalau yang udah kasus studi kasus kayak hematologi jantung, hematologi kanker, itu kan sudah pengembangan. Tapi kalau masih belajar, dasarnya itu iridologi, sklerologi gitu. Oh iya. Gitu. Ini saya jawab dulu. Nanti saya kasih contoh cara menganalisa mata. Oh ya, makasih. Bertanya, Gimana? Mungkin sekalian saya izin bertanya. Iya, boleh. Gimana, Pak? Dari mata yang tadi penjelasan itu kiri kanan berbeda ya atau sama dia? Ini dari mata dan kiri dan mata kanan itu. Kalau mata kiri kan organ kiri, mata kanan organ kanan. Itu lihat di chartnya. Sebenarnya sama, tapi dia organnya aja Pak menunjukkannya. Misalnya letaknya di ginjal lakunanya. Kalau di mata kanan, ya berarti kelemahannya di ginjal kanan. Kalau di mata kiri, ya berarti ginjal kiri gitu. Ya, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Mbak Fitri, gimana? Waalaikumsalam. Gimana? Itu Mbak Fitri, kalau misalkan bertanya sebelah kanan sering kedutan itu kenapa ya Mbak? Sebelah bagian atas itu nggak cukup setiap hari, kadang sehari itu sering banget kedutan, itu udah hampir 1 minggu Mbak. Ya coba aja kirim foto matanya Bu, karena kalau saya kan ngelihatnya dari analisa mata. Kalau dari gejala ini tepatnya kenapa ini saya kurang tahu untuk pastinya. Berarti harus dulu ya, kasih di foto mata. Artinya kedutan itu kan artinya ada yang bermasalah di situ, nggak lancar kah alirannya atau gimana gitu tuh. Artinya tubuh kan merespon adanya gejala itu sebenarnya ada bagusnya, artinya sistem yang kita pakai, artinya tubuh yang kita pakai itu memang ada masalah. Itu sebenarnya kayak alarm. Tapi kalau alarmnya kok malah nggak bunyi, ya lama-kelamaan kan bunyinya ketika sudah kayak kebakaran hebat baru berbunyi gitu. Artinya ketika ada keluhan tuh bisa jadi ini perlu ada yang diperbaiki. Jadi nggak apa-apa. Artinya bukan masalah, tapi artinya keluhan itu menunjukkan adanya masalah di tubuh, sehingga semakin sensitif. Itu kan artinya semakin kita mengenali tubuhnya ini ada masalahnya di sini, semakin diperbaiki gitu ya Bu ya. Nah, nanti dilihat aja foto matanya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Oke. Kalau konsumsi herbal jangka panjang, efeknya apa ya? Tergantung herbalnya apa. Maksudnya, terus tujuannya konsumsi herbal jangka panjang itu untuk apa? Kalau dibahas di herbal ya. Kemudian, apakah tanda krip, lakuna, dan radii solaris bisa hilang atau menipis? Jadi kalau bentuknya itu krip, lakuna, radii keluar. Ya. Jadi kalau bentuknya, di mana catnya sebentar. Bentuknya nggak bisa berubah ya, dia bentuknya seperti itu. Tapi kemungkinan kedalamannya bisa akan naik. Jadi yang awalnya gelap, ketika diperbaiki dia agak mulai nampak permukaannya. Tapi kalau bentuknya seperti itu, misal bentuknya bulat atau bentuknya yang lakuna sepatu, ya bentuknya seperti itu, nggak bisa berubah. Itu dari bawaan lahir. Oh ya, bisa pakai Pixel Lab ya kalau pakai Android ini dari Pak Mas Yuki. Coba pakai Pixel Lab kalau mau ngasih chartnya itu biar kelihatan derajat-derajatnya gitu. Arcus sinilis yang ada kolesterol ring, cara untuk mengetahuinya bagaimana? Tadi ya warna yang putihnya tadi ya, warna putih di tepi irisnya, di bagian atas atau di bagian bawah gitu ya. Kalau atas ya gangguannya di daerah kepala, kalau bawah di organ kaki. Kemudian apakah kita melakukan analisis selalu pasangan yaitu iris dan sklera untuk klien yang kita terapi? Ya sebenarnya kalau mau bisanya iris ya analisa iris dulu nggak apa-apa, sklera ya lebih bagus. Artinya kalau mau mendapatkan data yang lebih lengkap, informasi yang lengkap, ya kita gunakan kombinasi analisanya. Artinya semakin kita banyak informasi, puzzle dari orang tersebut semakin terkumpul. Artinya semakin mengetahui keseluruhan daripada organ tersebut. Jadi analisa iris, sklera, kemudian analisa emosional, maka keseluruhan itu ketika dia sudah tahu informasinya tentunya akan lebih tepat untuk
masalah pengobatannya. Tapi kalau baru bisanya misal iris dulu atau sklera dulu ya nggak apa-apa. Anggap belajar itu progres. Yang penting orang tuh mau belajar, dipraktekkan ilmunya gitu. Jadi nggak ada ketentuan sebenarnya harus iris dan sklera. Tapi bagusnya semakin banyak kita bisa menganalisa, semakin banyak informasi yang didapat. Gitu. Untuk kasus katarak gimana ya? Maksudnya gimana kalau kasus katarak? Kalau kasus katarak atau ini diagnosanya katarak atau bukan, nah itu ke dokter mata saja. Jadi kalau saya melihatnya hanya tanda di mata yang menunjukkan kelemahan organ. Tapi kalau dia penyakit mata itu diagnosanya ke dokter mata. Tadi ada tanda mata yang menyebabkan kesedihan atau stres. Apa itu mempengaruhi sifat? Maksudnya mempengaruhi sifat apa ini? Nanti kalau tanda emosional itu nanti lihatnya di radiologi emosional ya. Kalau dia menyebabkan kesedihan, stres, gitu. Dulu ada analisa garis dari nikotin. Bentar. Ya, sedangkan yang bersangkutan sudah tidak merokok. Bagaimana agar garis tersebut bisa hilang ya? Ya, tinggal dibersihkan racunnya. Berarti organnya bermasalah di mana? Apakah livernya ada garis merahnya? Berarti kalau ada garis merahnya kasih herbal liver. Kemudian apakah di zona pernafasannya letak tanda nikotinnya? Itu berarti zona pernafasannya yang dikuatkan gitu ya. Sama kasih antioksidan. Bisa kalau pakai asam jawa yang tinggi vitamin C ya. Itu. Ya tadi ada yang bertanya siapa ya? Bisa. Oke. Bertanya Ustazah. Ya, gimana? Silakan. Saya masih bingung tadi antara lakuna, krip, dan radisolaris. Selain dari bentuknya, tadi kan yang krip dia kecil-kecil, yang lakuna dia gede, radisolaris dia panjang-panjang. Panjang-panjang, garis. Nah, bentuk garis itu. Jadi bagaimana? Misalkan di jantung dia ada radisolaris gitu, radisolaris, atau radisolaris itu hanya ke usus besar dan usus kecil seperti yang Ustazah bilang tadi. Atau satu organ itu yang menunjuk satu organ berdasarkan diagramnya itu bisa radisolaris, bisa bisa krip, bisa lakuna gitu, atau begitu. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau radisolaris itu sumbernya yang dari usus, tapi dia mempengaruhi organ, tergantung organnya di mana. Kita lihat ya contohnya. Mana tadi? Misalnya di sini. Jadi radisolaris itu dia sumbernya di kolonnya bermasalah, kemudian dia mempengaruhi daripada organnya. Misal kalau dia letaknya di zona kepala, ya berarti dia yang bermasalah kelemahannya di zona kepalanya. Kan ini dicartnya di zona apa saja, daerah otak. Kalau di bawah misalnya dia di zona ginjal. Oh, ada kelemahan di zona ginjal. Salah satu sumbernya daripada ususnya gitu. Jadi sesuai letaknya, letak organnya. Tetap sama, artinya meskipun radisolaris di jantung, berarti itu ada tanda kelemahan di jantung. Jadi prinsipnya itu gini. Kalau dia rapat semua, berarti kan jaringan di organnya itu bagus. Bawaannya ya, tapi bukan kondisi saat ininya. Bawaannya itu bagus. Ketika di situ ada bukaan, ada lubang, itu artinya di situ ada masalah di organnya, itu potensi kelemahannya lebih besar. Ada potensi kelemahan. Misalnya orang rapat itu berarti bawaan lahirnya bagus, dia kerjanya 100%. Tapi ketika dia ada lubang, oh dia bisa jadi cuma 80%, 90% gitu. Tapi belum tentu sakit. Jadi bukan ketika ada tanda lakuna di ginjal terus dia lahir gagal ginjal ya, atau masalah di ginjal ya, enggak. Dia hanya potensi kelemahannya lebih besar, lebih rentan sakit ginjal dibandingkan misalnya ada orang yang irisnya ada lakuna di ginjal satunya, ada tanda lakuna di ginjal, lakunanya. Ya di B ini dia nggak ada tandanya. Misalnya dia konsumsi minuman soft drink, kemudian yang seafood, yang macam-macam yang dia makan di ginjal. Nah, kemungkinan akan kerentanannya dia kena sakit ginjal itu lebih besar di A dibandingkan yang B gitu. Jadi ini hanya potensi yang dimunculkan apa enggak itu lihatnya skleranya tadi. Makanya kenapa bagusnya itu ya dikombinasikan iris dan sklera. Jadi ini potensi kalau di iris tuh. Bukan, tapi kalau yang ring kolesterol itu bukan potensi, itu memang dapatan ya soalnya. Jadi dari dapatan dari lingkungan. Tapi kalau bentuk-bentuk lakunanya ini artinya dia bawaan. Dia hanya menunjukkan potensi kelemahannya lebih besar
dibandingkan yang tidak punya. Gitu ya, Bu. Mudahnya gitu aja belajarnya. Itu mudahnya. Itu oke. Warna iris yang normal ya warnanya coklat ya. Orang Indonesia kan coklat. Jadi dia agak ketumpuk warna oranye itu karena pengaruh faktor jadi pola makannya. Kalau di dalam pojok mata kiri ada bintil kuning kayak jerawat matang, tanda apa ya? Nah, ini harus ada tanda, harus ada foto matanya. Maksudnya seperti apa? Itu kurang tahu saya. Harus jelas maksudnya foto matanya itu seperti apa. Oke. Ya, oke. Kemudian kita kasih contoh analisa mata. Ada pertanyaan lagi nggak dulu? Oke, udah ada ya, kita kasih contoh analisa mata. Jadi tujuannya kita menganalisa mata kan sebenarnya untuk melihat sebenarnya orang ini bermasalah apa gitu ya. Saya lihat di Samsung. Oh ini belum ada ya. Bentar, tak masuk dulu kan. Saya tak lihat dulu. Contoh yang sudah mengirimkan foto matanya. Jadi ini keluhannya yang kemarin ditanyakan itu kan dia merasakan sendawa sama mual muntah ketika menerapi pasien-pasien yang gangguan berat, misal gangguan jin itu ya bilangnya. Ya, kita lihat sebenarnya informasi apa yang bisa kita dapatkan untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada pemilik mata. Jadi kan dia mengeluhkan apa namanya tadi ya, perut, lambungnya bermasalah perutnya. Kita lihat dulu dari irisnya. Nah, kalau dari irisnya ini termasuk yang dia konstitusi dia banyak lubangnya ya, dia termasuk konstitusi lemah. Jadi dia mudah ngeluh. Sakit mengeluh nggak nyaman. Kemudian kita lihat ini kalau ini nggak begitu jelas ya apa namanya kolaretnya ya, kolaretnya ini nggak samar-samar fotonya. Kalau dari kolaretnya kemungkinan dia overacid. Kemudian dia asam lambungnya rendah. Kemudian kita lihat apa lagi? Oh ini ujungnya ini ada ring stress. Stres. Jadi kalau dia memang masalah lambungnya itu bukan hanya pada nerapi, berarti kemungkinan memang lambungnya bermasalah karena kan dia sakit lambung yang bermasalah gitu. Tapi ketika dia menterapi, berarti ada masalah lain, bukan hanya masalah di lambungnya. Kenapa dia merasakan mual dan muntah ketika menterapi? Yang pertama ring stress, berarti dia akan cenderung mudah cemas. Banyak pikiran lah, cemas, khawatir gitu ya, pengennya bergerak terus gitu. Kemudian kita lihat lagi apa tanda kelemahannya yang kelihatan dalam ini ya. Nah kayak ini ada akuna ya, ini di zona apa ini, mata kanan. Itu bisa dilihat di cat, di catnya itu termasuk zona apa. Kalau kita lihat dari cat ini kan mata kanan, ini zona ginjal sama adrenal. Oke, artinya ketika dia dalam tekanan kan adrenal itu kelenjar yang mengatur hormon stres ya. Dia bisa jadi masalah lambungnya ketika mual itu bisa jadi ada faktor cemas atau faktor stresnya. Nah kita lihat ginjalnya. Ginjalnya sudah ada tanda kelemahan di sini. Kalau berdasarkan ceritanya, ternyata bapaknya itu ada riwayat dia gagal ginjal. Artinya ginjalnya ini bisa jadi bawaan daripada orang tuanya ya ginjalnya. Tapi dia belum tentu masalah ginjal. Nanti lihatnya di sklera. Ini kan kelihatan dalam dibandingkan yang lain. Jadi kalau orang itu lakunanya banyak, itu kan kita nggak bisa baca semua ya. Oh ini sakit ini sakit ini. Padahal itu kan masih potensi semua. Lihat aja yang dia paling dalam dulu. Atau lihat dulu dari skleranya. Skleranya yang bermasalah di mana. Kita lihat skleranya ya. Nah ini bentar.
Misalnya ini nanti saya kasih sklerologi kan minggu depannya. Saya kasih contoh, ini zona ginjal juga. Artinya emang ginjalnya itu dari bawaan lahirnya itu kan tadi ada masalah ya di lakunanya. Lakunanya kan sudah gelap ya, gak kelihatan dasarnya. Kemudian kita cek di skleranya. Oh, memang betul ginjalnya sudah mulai muncul masalah. Ini zona ginjal. Artinya ini berarti dia dari bawaannya masalah di ginjal, kemudian bapaknya ada memang gangguan ginjal, dan sekarang di skleranya muncul di ginjal. Oke, kemudian kita lihat lagi apa lagi ya. Tuh. Nah gitu. Jadi kemungkinan kalau secara emosional ginjal itu kan dia zonanya adalah zona harga diri. Jadi harga diri itu kalau orang ada tanda harga diri, dia ada kecenderungan untuk menolak daripada kenyataan. Ya hidupnya itu kayak direndahkan itu, sehingga dia menolak kenyataan. Menolak kenyataan. Dan ini letaknya di di zona kanan, di mata kanan, artinya terkait dengan laki-laki. Terkait dengan harga diri. Artinya direndahkan bisa jadi oleh laki-laki, dan memang menurut ceritanya ada masalah dengan suaminya bermasalah. Dari sini kemudian itu di modul ya. Oke. Jadi tadi kan harga diri ya, harga diri menunjukkan di zona ginjal. Artinya ketika dia pas waktu menerapi, misalnya dia cerita menerapi seorang wanita yang dia menolak untuk dinikahi orang yang sudah menikah. Dia kan terkait dengan pernikahan. Itu bisa memunculkan traumatiknya ya, bermasalah, sehingga dia bisa menyebabkan bawaannya itu mau mual atau muntah. Karena dia mengalami itu ketika dia menterapi. Bisa jadi dia tidak mau melihat. Ya memang faktanya di keluarganya itu bermasalah, makanya ketika menyaksikan pasiennya di ruqyah itu ada hubungannya dengan masalah dengan laki-laki, dia bisa muncul keluhan kayak mau mual atau muntah. Itu menunjukkan penolakan ya, jadi penolakan pada kenyataan. Dan memang hidupnya ini foto matanya agak berat masalahnya. Ini dilihat dari irisnya. Tapi kalau secara fisiknya tadi ginjalnya berarti bermasalah. Artinya ketika dia lama-kelamaan itu nggak diperbaiki, maka ya tadi ginjalnya akan bermasalah di kemudian hari. Ya, jadi dia tidak menjaga pola makan. Di daerah zona rahim. Jadi ini sumbernya kalau sudah memperbaiki pola makan, sudah diterapi, sudah dikasih herbal, sama perbaiki emosinya. Dan ini memang bermasalah dengan laki-laki, dengan suaminya sendiri, ginjalnya. Jadi kalau melihat terapi yang dia masalahnya di pernikahan atau masalahnya di hubungan keluarga, mungkin dia bisa muncul reaksi mual atau muntah. Itu bagian daripada penolakan diri terhadap kenyataan. Itu contoh menganalisa mata. Kalau kita kan hanya ingin tahu ini sebenarnya apa yang dirasakan itu sumbernya dari mana. Lah itu dari kita cari, oh ini kira-kira kenapa ya orang ini gitu. Jadi semakin banyak kita menggunakan kata di mata, itu semakin terbuka apa sebenarnya masalahnya itu. Nah ini contoh di ginjalnya. Kemudian ini zona tiroidnya ya, bermasalah. Nanti besok kita pelajari di pekan depan terkait dengan sklera matanya. Itu contoh kombinasi ketika kita menggunakan tanda fisik dan emosional. Oke, ada yang tanyakan dulu nggak?
Besok kita mungkin setiap pertemuan kita coba kasih contoh mata satu contoh satu orang gitu. Foto mata. Ada banyak itu yang sudah ngumpulin itu ada 15 orang gitu. Gimana, Pak? Iya tadi terlambat karena pas azan juga tadi ke masjid dulu. Ring stress Mbak. Belum paham ring stressnya tadi. Oh, ring stress. Oke. Ya ulangi dulu ya. Ring stress. Oke. Masuknya ring stress. Nah ini ya. Ring stress itu menunjukkan seorang yang mengalami ketegangan atau tekanan saraf. Jadi ketika ada tanda ring stress itu bentuknya gini ya. Bentar. Yang bentuknya kayak lingkaran-lingkaran ini. Kayak di kayu itu ya kayak. Jadi kayak ada putaran ring stressnya itu di tepi-tepi iris. Ini namanya ring stress. Tiga-tiganya itu yang berlapis itu, Mbak? Iya, pokoknya yang bentuknya garis-garis ini semuanya. Itu termasuk juga. Semakin banyak artinya dia semakin sensitif, cenderung apa namanya? Ya sensitif lah, baperan itu. Cenderung lebih tentang stres. Makanya karakternya mudah kepikiran, cemas. Jadi mereka merasa buruk atau merasa gagal atau terbuang dirinya jika dia itu kok diam aja, nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi dia merasa bersalah. Saya harusnya kan bekerja ini. Yang penting itu kelihatan dia bergerak atau bekerja. Meskipun hasilnya itu mungkin belum terlalu, bukan masalah hasilnya yang dia pikirkan. Yang penting dia itu bisa melakukan sesuatu. Ketika dia tidak bergerak itu dia merasa dia gagal, merasa bersalah, terbuang gitu. Jadi harus banyak bergerak. Nah, ini contoh mata. Seorang wanita yang sering kejang dan mengurung diri. Sebelumnya wanita tersebut hidup normal dan lulus kuliah dengan nilai bagus. Artinya ketika ditekan, harus dituntutkan, kamu tuh harusnya mendapatkan prestasi ini, kamu harusnya membantu orang tua, harusnya bermanfaat, harusnya gini gitu. Itu lebih rentan karena dia merasa menjadi orang yang tidak berguna. Makanya kalau ada tanda ring stresnya banyak, yaitu lebih kita perhatikan, berarti kita jangan mudah mengkritik daripada dirinya karena dia mudah merasa gagal atau terbuang. Itu ya contoh ring stress. Semakin banyak ya berarti dia semakin rentan apalagi mengalami kalau ada ini ya, Mbak. Apalagi kalau ada lakuna ginjalnya lagi ya. Iya, karena ginjal itu kan dia perfeksionis. Daerah adrenal ginjal kan harga diri. Kalau adrenal itu perfeksionis. Biasanya diikuti yang lakuna di adrenal. Dia menuntutkan dia perfect. Terus dia dituntutkan orang lain harus berprestasi gitu. Lama-lama kelamaan dia jadi kelelahan adrenal. Jadi cirinya kelelahan adrenal itu bawaannya capek, lelah, nggak ngapa-ngapain juga lelah. Tapi dia itu yang diperiksa nggak ada masalah. Jadi dia kena kelelahan adrenal. Terutama orang-orang saat ini yang dia tekanan kerjanya banyak. Tapi dia sendiri nggak merasa ketika muda itu dia masalah. Apalagi yang tadi kuat ya, bentuk konstitusinya kuat. Nggak ada masa keluhan ketika dia sudah mungkin pensiun, sudah mendekati ini udah nggak bekerja, baru kelelahannya itu muncul, capek, terus bawahnya sakit itu karena dia ini adrenal. Jadi adrenal itu sangat penting ya sebenarnya, dia akan menunjukkan hormon stres. Jadi kalau orang zaman dulu itu kan stresnya, ancamannya itu nyata, misalnya dia harus bersaing dengan singa apa harimau, kan dia kelihatan. Tapi sekarang itu stres pekerjaan itu juga sama, ternyata respon tubuhnya. Dia juga mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin. Meskipun nggak nampak nyata musuhnya itu kan yang mengancam itu nggak nampak. Jadi dia juga merasa terancam dirinya sendiri. Misal dari pikiran-pikirannya gitu, dia jadi stres, jadi tekanan gitu. Artinya setiap hari dia merasa terancam. Padahal dia karena pikirannya sendiri. Harus melakukan yang terbaik, harus gini. Kalau nggak terbaik nanti dibuang, disalahkan gitu. Akhirnya setiap hari dia mengalami ancaman yang disebabkan bisa jadi oleh pikirannya sendiri. Padahal itu nggak nampak itu. Nggak kelihatan kayak zaman dulu. Gimana? Artinya kalau nanti dia mampu memanage stresnya itu, ringnya bisa hilang nggak? Ya, tadi dijelaskan di awal kalau bentuk di iris mata itu nggak berubah bentuknya.
paling agak nggak terlalu dalam, misalnya dari yang dia dalam dia agak naik, permukaannya itu agak naik gitu, tapi nggak bisa berubah bentuknya. Makanya artinya nggak bisa jadikan patokan bahwa tanda di iris itu dia mengalami keluhan tersebut. Makanya harus diikuti dengan tanda di sklera. Tapi kalau mau ngecek sebaiknya ya pakai sklera aja. Kalau mau misalnya meriksa klien gitu, pakai sklera aja yang memang kondisi saat ini. Jadi ring stress itu bukan dapatan sebagaimana warna iris yang berubah karena konsumsi karbo, kan dia bentuk orangnya gitu, bukan ya Mbak? Bukan, dia kan dari bentuk. Kalau itu kan bukan, itu warna. Bisa jadi waktu di kandungan dia merasakan ibunya stres itu, jadi dia menyebabkan ring stress. Nah, ini tinggal dilihat apakah orang tuanya memiliki tanda ring stress apa enggak. Kalau enggak ada, bisa jadi dia dari dapatan di waktu hamil di dalam kandungan. Jadi orang hamil itu kan sangat rentan ya. Ketika dia stres maka dia mengirimkan itu ke anaknya informasinya. Akhirnya dia jadi muncul tandanya. Kayak gitu. Jadi kalau mau tahu ini turunan apa enggak, ini itu bisa dilihat dari fotonya, harus lengkap, foto orang tuanya, ayah, ibunya, kemudian anaknya. Kalau ayah ibunya nggak ada, bisa jadi dari kakek neneknya. Kalau nggak ada ya bisa jadi dia dapatan dari waktu dia di dalam kandungan. Soalnya ada orang yang bapak ibunya itu rapat, lah ini kok anaknya banyak lubang-lubangnya. Nah, bisa jadi ternyata waktu hamil ibunya itu banyak tekanan, stres, pikiran itu. Akhirnya banyak lubang-lubangnya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya itu kan nggak bisa dirubah ya. Artinya jangan berputus asa bahwa kalau banyak lubangnya itu bawaannya sakit terus. Jadi itu kan hanya bawaan, artinya belum tentu itu muncul di sklera. Kalau orangnya pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola makannya yang nggak muncul itu. Artinya dia nggak masalah bentuk irisnya seperti apa, karena itu juga nggak bisa dirubah kalau iris mata itu. Kecuali orangnya ganti mata, gitu. Baik Mbak, saya kira tadi ring stress itu bukan karena itu bentuk pewarnaan, bukan karena bentuk. Jadi memang bukan dapatan ya, artinya sudah bawaan ya. Betul. Ini gimana? Ini. Untuk mengetahui kolon yang ada banyak kotorannya gimana Bu? Nanti dibahas di sklera aja ya, karena ada tandanya itu di zona kolon itu bentuknya saku atau gimana. Ada parasit itu dilihatnya di waktu kita belajar sklera aja. Untuk melihat keluhan fisik dan terkait dengan emosionalnya itu lihat di sklera ya Bu. Itu lihatnya iris dan sklera. Sebenarnya kalau dia karakter atau bawaan lahir, kan iris bawaan lahir, itu lihatnya di iris. Oh misal dia karakternya perfeksionis, itu lihatnya di iris. Tapi kalau dia ngelihatnya, oh ini pemilik matanya baru ada perasaan jengkel atau dendam, kondisi saat ini lah, itu lihatnya di skleranya. Itu bedanya ya, emosional di iris dan sklera. Misalnya dia mengalami kehilangan, kan kalau kehilangan bukan bawaan, dia mengalami kehilangan karena ditinggal oleh pasangannya, mengalami kesedihan yang mendalam, itu muncul garisnya di sklera, di zona emosional pankreas. Itu ya, itu bedanya. Kayak gitu. Ini Bu Parwanti mau menanyakan atau ini pencet saja ini Bu Parwanti? Bisa tahu jawabannya, tapi itu pasti ada diapa-apain. Karena ini itu digeser. Kayak gitu ya. Oh tadi ya, yang itu namanya garis keseimbangan, artinya ada tanda hipotalamus dan adrenal. Artinya itu garis keseimbangan itu ketika dia nganggapnya misal nyetir mobil itu, ketika dia mikirnya lurus, dia tahu-tahu miring sendiri, itu artinya ada gangguan di keseimbangan. Kalau ada tanda di lakuna pawiketu lakuna ataupun grip di adrenal sama di zona di hipotalamus, harus lurus ya 180 derajat. Apa namanya lurus, memang garis lurus dari adrenal ke kepala, itu garis keseimbangan. Pertama ketika dia artinya itu rentan, ketika dia banyak pikiran, banyak stres, itu juga pengaruh ke tubuhnya karena adrenalnya kena. Kepala kan menunjukkan zona
pikiran. Nah, ketika itu bermasalah, maka zona adrenalnya kena. Ketika zona adrenal kena, padahal itu kan mengatur ada ritme jantung, macam-macam itu. Artinya organ lain juga bermasalah. Karena adrenalnya ada kelemahan gitu. Nanti lihatnya apakah itu sudah muncul apa belum, lihat lagi di zona skleranya. Jadi kok gimana cara mengatasi orang yang ada kelemahan di adrenal, orang yang perfeksionis, itu kita bahas di hari Selasa aja. Tanda-tandanya gitu ya. Udah jam. Besok kita pekan depan kita masuk ke sklera, sama saya kasih contoh mata yang lain. Contoh foto mata yang lain. Ada banyak itu. Ini gimana? Apa ini? Untuk pemeriksaan mata baiknya dilakukan pada usia berapa? Ya, sebenarnya tergantung dia kan, kalau anak kecil itu setelah 2 tahun ya bisa difoto mata. Hanya kan ketika dia di senter, yang dilihat kan di irisnya, karena skleranya kemungkinannya masih bersih. Jika di senter tuh perih enggak gitu kalau anak kecil. Kalau dia mau dan bisa ya nggak apa-apa. Tapi hanya untuk melihat dia potensinya, karena biasanya yang banyak tandanya di irisnya. Kalau di skleranya kan masih bersih rata-rata kalau anak-anak. Tapi kalau mau lebih dewasa biar dia bisa dilihat ya mungkin usia 5 tahun, 6 tahun gitu. Kayak gitu. Untuk tanda masalah yang ada di iris, jika ada penyembuhan apakah ada perubahan? Nah ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau iris itu dia nggak berubah bentuknya, hanya kedalamannya yang dia nggak jadi naik kedalamannya, permukaannya itu jadi agak naik. Sama ada perubahan di warna irisnya juga bisa berubah. Yang awalnya misalnya oranye karena dia terlalu banyak konsumsi karbohidrat, gula, itu lama-lama oranye pudar. Jadi kembali ke asalnya warna coklat. Itu bisa kalau dari warna iris. Sama kedalamannya aja, tapi bentuknya, jadi iris itu nggak berubah ya bentuknya. Bentuknya tetap sama. Kalau berubah itu tidak dijadikan di EKTP karena dia gunakan foto iris. Bagaimana melihat penyakit keturunan? Ya tadi dilihat di irisnya. Sebenarnya bukan penyakit, dia kan hanya kelemahan organnya yang diturunkan. Jadi belum tentu itu sakit. Jadi orang yang banyak tanda lubangnya itu ya belum tentu dia punya banyak penyakit. Nah, kan dia harus dilihat dulu pola hidupnya seperti apa. Oke, mohon maaf izin live. Kemudian suara gambar putus-putus. Oke, nggak begitu ya. Oke, kita ini jam berapa? Ya, gimana Pak? Kalau untuk orang-orang yang kerapatannya tinggi itu sebutnya apa ya Mbak? Introvert konstitusi ya? Kuat. Gimana? Istilahnya apa itu ya? Konstitusi kuat maksudnya. Konstitusi yang kuat rapat itu. Ya? Yang rapat. Itu bisa cenderung radisolaris aja atau ada lakuna juga? Atau memang ya prinsipnya itu rapat aja Pak. Kalau radisolaris itu kan tetap aja ada lubangnya kan ratnya. Nah intinya tuh nggak banyak tandanya. Itu rapat artinya. Tandanya kuat orangnya. Gitu. Jadi ngelihatnya itu mudahnya itu ya dilihat aja dia banyak lubangnya apa enggak atau seratnya kebuka apa enggak. Kalau enggak banyak yang kebuka ya dia termasuk konstitusi kuat itu. Cirinya biasanya pemikir kalau konstitusi kuat. Jadi dia banyak yang dipikirkan. Kayak gitu ya. Ini lagi. Mbak Fitri nanya. Nah, gimana Pak? Mbak Fitri, perbedaannya radisolaris dengan laguna tadi ya, itu tingkat potensi kepada nantinya kepada seseorang itu nanti akan timbul sebuah sakit itu sejauh mana? Kan ada radisolaris, ada laguna, mungkin ada psora, mungkin tidak tahu tadi psora belum ya. Nah itu mungkin. Tapi kalau yang paling dilihatnya yang paling dalam Pak. Jadi kan yang paling berefek itu yang kripnya. Kalau yang paling kuat dampaknya. Tapi nanti dilihat lagi juga itu apakah sudah muncul di skleranya apa enggak gitu. Tapi yang paling berbahaya itu yang bentuknya krip. Krip itu baik itu dari sisi fisik maupun dari sisi emosional, yang paling berat itu krip. Meskipun dia kecil, tapi dia lebih berbahaya. Dampaknya lebih besar dibandingkan yang laguna ataupun radisolaris gitu Pak. Jadi lihat kedalamannya, kalau melihat keparahannya itu kedalamannya itu. Berarti kalau radisolaris boleh dikatakan cenderung potensi kuat, tidak terlalu ya.
nggak terlalu dibandingkan yang yang apa namanya grip, bandingkan yang grip. Right. Okay. Kalau masalah Bu mau nanya, kalau masalah tiroid maksudnya apa ya Bu ya? Yang ada tadi di mata. Masalah tiroid ya. Oke, tahan ya, saya buka dulu. Tiroid di sini artinya dia belum tentu muncul gangguan apa namanya, belum tentu dia penyakit tiroid ya, belum tentu dia langsung penyakit tiroid, dia bisa masih tahap kekacauan namanya tiroidnya. Oke, gitu. Sebenarnya juga ada tanda di tiroidnya emang lakunanya. Tiroid itu berarti gangguan trakea apa? Yang di tenggorokan itu, Bu? Nanti dilihat. Jadi kalau zona ini kan sebenarnya bukan hanya tiroid, ada tenggorokan. Intinya ini bermasalah di zona tenggorokannya. Bisa berlendir, berdahak itu. Benar. Kemudian cirinya bisa kaki tangannya dingin gitu. Ada banyak sebenarnya kekacauan dari tiroidnya, kekacauan hormon tiroid. Tiroid itu fungsinya kayak pembakaran, Bu. Jadi kayak mengaktifkan mesinnya, kayak mesin untuk memanaskan itu. Artinya ketika dia ada masalah di tiroid, dia kemampuan untuk memanaskan tubuhnya cenderungnya rendah, sehingga biasanya bawaannya itu dingin, kaki tangannya dingin, lemas kayak gitu. Iya Bu, emang ada biduran memang biduran. Emang ada alergi biduran. Nanti dilihat semuanya di zona yang lainnya gitu. Ini dingin gitu. Nah, itu salah satu tanda kekacauan tiroid. Tapi bukan berarti kalau tiroid itu langsung gondok, enggak. Artinya ada kekacauan. Kalau biduran gatal-gatal itu termasuk tiroid ke Bu? Kalian lihat lagi organnya yang lain. Gatal-gatal itu apakah limfatiknya bermasalah, apakah livernya, apakah kolonnya gitu. Tapi kalau dia karena faktor dingin, berarti dia tadi kan ada pengaruh dari tiroidnya gitu ya. Iya, makasih. Alerginya setiap dingin atau alergi apa, Bu? Kalau kecapean kali ya, jadi itunya biduran gitu, gatal, panas. Enggak dingin, kecapean. Kita lihat lagi yang lainnya di skleranya. Apakah itu faktor adrenalnya gitu. Jadi kita melihatnya itu organnya aja sebenarnya. Kalau masih organnya ini bermasalahnya, ada garis merahnya, yaitu organnya yang diperbaiki. Maka itu pengaruh dari adrenalnya juga bisa. Ini ada tanda adrenalnya enggak ya? Nah, ini kan ada tanda adrenalnya. Jadi kelelahan, jadi stres, jadi muncul alergi gatal gitu. Iya, Bu. Dan di mata kanan ini kan memang muncul di sini kan zona adrenal ginjal ya. Nah, di sini. Bersihkan dulu ya, di zona adrenal ginjal. Di zona adrenal gitu. Sama kalau dia tiroid, kalau ibu cenderung dingin, pada keluar dingin itu kan susah mengungkapkan. Jadi mungkin mengekspresikannya itu yang biar secara emosi ini kurang kurang aku mengungkapkan kalau secara emosional kalau tiroid itu. Jadi ada yang ditahan. Benar. Nah itu ketika ditahan itu lama-kelamaan kan lendir-lendir berdak ya, bisa jadi benjolan gitu. Ini kan ada yang ditahan. Jadi kalau ada orang tanda tiroid itu, jadi dia ada yang menahan, ada yang ditahan gitu. Nah, dilengkapi dengan tanda emosionalnya. Nah, lihat lagi irisnya yang bermasalah itu emosional apa aja. Itu kan ada di iridologi emosional. Gitu. Sebenarnya kalau dari foto matanya ini termasuknya kan dia banyak lubang-lubangannya ya, dia kan termasuk lemah. Ini lemah konstitusinya, secara lebih lemah. Secara fisik, kemudian kalau secara emosionalnya dia lebih ekspresif, lebih mudah emosi. Tapi masalahnya ditahan apa enggak lah? Kalau ditahan itu jadi permasalahan berikutnya gitu ya. Karena kan kalau orang mau mengungkapkan marah itu kan secara budaya itu kan enggak pantas, enggak boleh lah, enggak etis, enggak secara moralitas kan bermasalah gitu. Jadi ya, bagaimana melepaskan kemarahan itu tapi tidak bermasalah dengan orang lain gitu. Sebenarnya ini juga ada tanda kalau mau lebih detail itu si iris itu kita bisa melihat di mana titik rentannya, titik rentan stresnya ya, itu namanya temris. Jadi di usia berapa ini kan
menunjukkan di mata itu dia usianya 60 tahun ya. Tapi dia ngitungnya dari sini, ini 0, 1, ini misal ini usia ini 30 tahun, ini 15 tahun gitu. Itu ada tandanya, itu cara untuk melihat dia pada usia berapa titik paling rentannya. Jadi kayak paling ngedropnya emosionalnya, semua tubuhnya itu ada, bisa dilihat di menggunakan timeris itu. Di usia berapa dia bermasalah, jadi bisa orang itu mengalami kehilangan, bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tua, kemudian ada masalah yang besar. Jadi itu menunjukkan titik, sebenarnya itu titik balik perubahannya. Jadi itu bukan bukan suatu yang orang ada timerisnya terus dia takut menghadapi, ya enggak, tapi di situ adalah saat dia harus sesuatu yang diberi dari Tuhan di mana dia harus berubah. Nah itu bisa dilihat. Tapi kalau sudah lewat ya berarti tinggal ditanyakan itu biasanya usia berapa dia bermasalah, itu ada caranya itu. Kalau dia belum masuk ke usia seperti itu, usia yang ada timerisnya, itu artinya dia hanya perlu persiapan. Bisa jadi bukan masalahnya yang bermasalah, tapi memang pada titik di timerisnya itu dia mengalami kerentanannya lebih besar. Misal kena apa sedikit dia jadi sensitif, jadi marah-marah, kemudian misal berpisah, bercerai atau kehilangan gitu. Jadi lebih ke arah di mana titik terendahnya gitu ya. Itulah saatnya dia harus berubah. Namanya di timerisnya. Kita bahas besok-besok aja waktu emosional. Ini ada tandanya timerisnya itu. Makanya ada tanda kehilangannya. Tanda kehilangan gitu. Itu contoh kalau kita membaca mata. Jadi banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan dari mata ya. Dari irisnya, dari skleranya, dari zona emosionalnya gitu. Itu. Ini nggak begitu, kalau dari skleranya ini nggak begitu merah-merah sih, begitu masalah. Hanya ini nggak tahu apakah ini nggak merah itu karena terlalu terang cahayanya atau memang dia garisnya memang nggak begitu merah gitu. Makanya ini perlu, kalau memang terlalu terang itu agak diredupkan kalau sklera ya. Jadi biar kalau terlalu terang ininya nggak kelihatan garis-garisnya. Emang itu, jadi kata Bu Bidan. Kata Bu Bidan memang terlalu merah karena saya memang terapi bekam gitu. Oh iya, berarti memang menjaga kesehatan ya Bu. Hanya PR-nya ini di zona tadi, tiroid sama ginjalnya ya, adrenal ginjalnya. Ini PR-nya. Memang sering sakit yang lainnya pinggang. Bagus sih. Memang sering itu sakrum. Sakit pinggang ya keluhannya. Makanya kalau kita bingung, ini tuh zona ginjal atau zona yang lainnya ya. Kalau dari chart itu kan dempet-dempet ya. Nah, kita tanyakan aja keluhannya gitu ya. Iya, memang di PR-nya ya. Adrenal sama ginjal gitu. Iya benar, memang saya kurang. Tinggal faktor emosi sama fisiknya diperbaiki sehingga garisnya ini, kalau kita lihat sklera, garisnya ini kalau dia membaik dia akan pudar. Mungkin sebelumnya ini juga garisnya banyak sama merah-merah gitu, tapi karena perbaikan jadi garisnya itu pudar. Ini kan awalnya merah ya, menjadi pudar gitu kalau mau baca sklera mata gitu. Itu caranya. Ya ada banyak sebenarnya kalau dibaca tanda emosionalnya karena ada banyak lubangnya. Ya gitu. Iya, jadi kalau ini diperbaiki nanti mungkin lebih bisa lagi dibaca. Iya. Irisnya ini Nanti soalnya irisnya saya kabur. kirim yang itu Bu, yang masih yang bagus ada, udah saya foto cuman tadi kabelnya hilang. Oh ya, paling depan hari Selasa ya kita bahas secara sisi emosionalnya. Ini sebenarnya kenapa sih gitu? Iya. Yang di fisiknya ini hanya masalah ginjalnya aja sih yang tadi. Iya, memang sering sakit. Jadi bukan ini, setiap orang sebenarnya punya sisi buruknya lah, itu emosional ini. Terus kemudian kok saya yang rendah sendiri, enggak. Jadi ini kalau kita membaca itu bukan untuk merendahkan orang lain, punya kelemahan ini, tapi kita untuk memperbaiki. Jadi pertama kali dia harus berani melihat apa sih yang bermasalah dari diri saya, harus diobati. Tapi kalau janganlah di foto saya, nanti saya malu punya kelemahan ini. Padahal orang-orang juga punya, juga sama-sama punya. Tapi ketika kita mau menerima diri kita sendiri, pertama kali disitulah kita bisa penyembuhan. Jadi pertama kali dia harus menerima dirinya dulu. Makanya di foto mata itu untuk mengetahui kelemahannya ini. Jadi itu bukan menunjukkan dirinya yang rendah, dia artinya tandanya ini ada yang perlu dievolusikan.
Ini bisa jadi ada maksud Tuhan di situ ya, di balik tandanya itu yang harus kita evolusikan, yang harus kita perbaiki, ada hikmahnya gitu ya. Dia ada hikmahnya juga, orang yang lakunanya itu banyak lubangnya. Itu kan kalau secara fisik dia banyak kelemahan ya. Tapi kalau dia mampu mengetahui kelemahannya, dia malah bisa ahli. Artinya tanda lemah di sini, itu seperti saya, seperti ini gitu. Karena dia kan pengalamannya banyak dari dirinya sendiri, dari gurunya, dari foto matanya itu. Jadi dia belajar dari dirinya sendiri. Saya ada lubangnya di sini. Makanya yang saya rasakan itu seperti ini. Emosinya seperti ini. Nah, ketika dia melihat orang lain yang dia memang tandanya sama, dia langsung tahu. Jadi belajarnya itu memang dari dirinya sendiri dulu. Ketika sudah tahu dirinya sendiri kan sudah tahu apa yang, jadi sudah mengenali ya kalau dirinya sendiri kan, saya tuh memang keluhannya pinggang. Tanda ginjal itu seperti itu toh. Ketika saya melihat foto orang lain tandanya sama, berarti dia merasakan hal yang sama dengan yang saya alami. Jadi gitu. Jika kesulitan ya dari foto matanya sendiri dulu belajarnya gitu. Kalau banyak lubangnya ya dia, kalau dia tahu setiap lubangnya, setiap keluhannya dia kenali dirinya, itu malah jadi dia canggih nanti. Canggih baca matanya gitu. Artinya mau rapat, mau lubang-lubang itu nggak masalah sebenarnya. Itu semua bermanfaat untuk dirinya. Jadi disesuaikan dengan kondisi dirinya. Kita kan hanya membaca kelemahan apa yang ada dalam diri kita yang perlu kita perbaiki. Jadi iris mata itu kan seperti yang jelaskan di pekan kemarin, bukan diri sejati kita. Jadi itu bisa berubah. Ya. Timelessnya nanti di iridologi emosional aja. Biar sesuai gitu. Kolorannya nggak berubah ya, jadi ya tadi sudah dijelaskan dari tadi ya, bahwa itu nggak berubah di iris itu, tandanya nggak berubah meskipun keluhannya sudah membaik. Jadi itu makanya sifatnya hanya potensi, tandanya nggak berubah. Tandanya bentuk di irisnya itu nggak berubah, lakuna-lakunanya itu nggak berubah. Jadi iris itu nggak berubah. Kalau melihat perubahan dari bentuknya, dari garisnya itu lihat di sklera, jangan di iris. Karena nggak berubah meskipun keluhannya membaik. Makanya kalau kita baca di iris itu hanya menyatakan potensi aja, karena belum tentu dia itu merasakan keluhan sesuai dengan tandanya. Kalau dia sudah sembuh ya dia nggak merasakan keluhan itu. Makanya digabungkan dengan sklera biar tahu, biar lebih tepat maksudnya gitu. Tapi kalau bisanya dulu iris dulu atau sklera dulu itu nggak apa-apa. Yang penting tetap belajar gitu ya. Mungkin ini udah jam 9.13 ya, kita akhiri aja untuk malam hari ini. Nanti kita lanjutkan di hari Selasa ya. Selasa sama Rabu kita bertemu kembali di hari Selasa dan Rabu. Oke, saya cukupkan. Apabila ada kurangnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Udah mau habis ya. Warahmatullahi. Ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita sudah selesaikan materi tentang iridologi ya. Jadi kemarin Rabu yang pekan lalu itu iridologi part 1, ini part 2 ya. Ini sudah selesai sampai analisis mata. Jadi perlu diingat ya, dari tadi kan dari pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bahwa iris itu tidak berubah, tapi kita bisa berubah. Jadi iris itu jangan disesali kalau banyak lubangnya, ada tanda ring stressnya, itu kan bawaan. Jadi itu bukan salah kita gitu ya. Jadi tidak perlu diperbaiki itu irisnya itu, karena memang udah dapatannya kayak gitu ya, bawaannya. Karena memang dari genetik. Nah, tapi yang perlu dicari adalah kalau ada lubang, lakuna, krip, kemudian ada radisolaris, ada ring stress, itu tuh tanda apa? Nah, itu diungkap sendiri. Nanti semakin banyak tandanya, berarti semakin banyak harta karun yang bisa diungkap, gitu ya. Kemudian nanti misalnya sudah berubah, kita bisa berubah, kan itu bukan diri sejati kita bisa berubah, gitu ya. Itu lihatnya di sklera saja. Jadi kalau skleranya itu sudah
misalnya pada bercermin gitu ya, Bapak Ibu ini bercermin kok banyak merah-merahnya. Nah, itu malah PR-nya. Jadi PR-nya bukan di irisnya tetapi di skleranya. Itu berarti ada jalan yang keliru itu ditempuh gitu ya, sehingga ada tanda merahnya. Nah, itu jangan dilanjut karena itu nanti akan dibahas di pekan depan, sklera part 1, part 2. Jadi diikuti lagi Rabu depan kalau mau yang ingin belajar tentang sklera gitu ya. Kalau iris itu lebih ke emosional, nanti lebih mengamati itu ya. Jadi kalau potensi organ-organ itu kan nanti melihat sekarangnya lihatnya di sklera gitu ya, itu hanya potensi, jadi tidak perlu khawatir. Tadi kan banyak yang khawatir ya, pengennya dirubah itu matanya, padahal itu tidak bisa berubah kalau iris gitu. Nanti lihatnya sklera aja kalau yang fisik. Nah, nanti kalau emosi memang itu bawaannya seperti itu ya, kayak orang Jawa itu kan bilangnya watak tidak bisa diubah, tapi sebetulnya bisa berubah. Cuma memang kalau nggak belajar memang nggak berubah. Nah, untuk mengetahui seperti apa kita, ya kita belajar dari mata kita sendiri, itu dibuka itu harta karunnya itu ya, diungkap sendiri. Nanti dengan belajar matologi insya Allah pelan-pelan bisa membuka. Sekian dari kami, saya Zumratul Hasanah dan Mbak Fitriana dari RSH 24 Jogja. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, kemudian misalnya ini kemalaman gitu ya. Mohon maaf, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ilmunya, Mbak.